pun mengakuinya bahwa Allah mempunyai tangan. Wal itsbat sama, menetapkan. Hati ini tidak menolak tapi menetapkan. Wal imrar, di sini ada pembahasan sedikit istilah baru tentang permasalahan al-imrar. Dan ini sangat penting, dan istilah permasalahan al-imrar ini adalah istilah dari ahli sunnah wal jamaah. Maka al-imrar barakallahu fikum telah disebutkan di dalam banyak mutun yang menyebutkan al-imrar tentang as-sifat. Di antaranya Imam Asy-Syafi'i di sini muttafiqun alal iqrar wal imrar. Dan begitu pun dinisbatkan kepada Lamiyah Ibnu Taimiyah, beliau menyebutkan wa jami'u ayati sifati umirruha, dan seluruh ayat-ayat sifat itu umirruha, kita melaksanakan imrar padanya. Maka apa makna al-imrar barakallahu fikum? Imrar maknanya di sini adalah kita menetapkan dari sifat-sifat Allah sesuai apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah dengan makna yang diinginkan oleh Allah dari lugatil Arabiyah. Maka contohnya ucapan Allah bal yadahu mabsutatan, disebutkan yadahu, kedua tangannya. Dan Allah berfirman a'amintum man fis sama, tidaklah kalian beriman kepada yang di atas langit. Dan Allah berfirman tsumma stawa 'alal ars, kemudian Allah istawa 'alal ars, bersemayam di atas arsnya. Maka untuk contoh-contoh seperti ini, makna dari al-imrar, kita menetapkannya dengan makna yang Allah inginkan dari bahasa Arab. Maka ini makna dari al-imrar. Maka al-imrar definisinya adalah al-imrar yaqtadi fahman ala makna lugatil Arab. Yaqtadi fahman ala makna lugatil Arab. Kita melewatinya, kita menetapkan sifat itu dengan menetapkan apa yang dimaknakan oleh al-Arab. Kenapa? Li'anna al-Qur'an nuzila bilugati al-Arab. Kama qala ta'ala fi surati Yusuf, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Kami menurunkan Al-Qur'an Arabiyan, dengan bahasa Arab. Wa kadzalika kama qala ta'ala bilisanin arabiyyin mubin. Kami menurunkan Al-Qur'an itu dengan lisan Arabi yang fushah. Maka faidah dari dua ayat ini, dari segi asma was sifat, Allah menurunkan sifatnya di Al-Quran bahwa dia beristiwa di atas arsnya. Apa makna istiwa? Apa makna orang Arab mengatakan istiwa? Istiwa bermakna bersemayam, ya sudah itu maknanya. Yadullah mabsutatan, au bal yadahu mabsutatan. Yadahu, kedua tangannya. Ma makna yad tangan. Ya sudah diartikan seperti itu. Wa yabqa wajhu rabbika, maka di hari kiamat semua hancur, yang tersisa hanya wajah Allah. Apa makna wajah? Ya wajah seperti difahami Arab. Wajah itu ya wajah, bukan rambut, bukan kaki, bukan ars. Wajah ya wajah.
seperti itu. Maka ini makna al-imrar, menetapkan dari makna yang sesuai dengan makna Arabi mubin. Maka datang di dalam hadis, hadal awal fil Quran al-an fil hadis, kama marra ma'ana muttafaqun alaih an Abi Hurairah, innallaha yanzilu fi kulli lailah. Sungguhnya Allah itu turun setiap malam. Ma makna yanzilu? Labudal imrar. Contohnya di sini apa ya yanzilu? Irji ila lugatil arabiyah. Fi lugatil arabiyah yanzilu ay as-sukut min fauq ila tahat. Hada yanzilu. Sawa'un kana bidaraj, sawa'un kana bil qafaz, hada yanzil. Idan yanzilu diterjemahkan turun dari atas langit. Hakadal imrar. Hadal murad bil imrar. Mengembalikan kepada pemahaman lugatil arabiyah. Idan al-khulasah, al-imrar nuthbitu sifatillah kama asbata rabbuna jalla wa ala bifahmi lugati al-arabiyah. Kama waradat ma'aniha fi lugatil arabiyah. Karena Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Maka kalau begitu, al-imrar, istilah al-imrar, dia mempunyai 3 perkara. Makna dari wal imrar fi asma'i was sifat mencakup 3 perkara. Pertama, ada padanya penetapan. Dan yang kedua, ada padanya pemaknaan. Dan yang ketiga, penafian dari kaifiyah. Kita tidak mengetahui makna. Maka makna al-imrar pertama, menetapkan sifat yang Allah tetapkan di Al-Quran, kita tetapkan. Yang kedua, dikembalikan maknanya kepada lugatil arabiyah. Yang ketiga baru tidak mengetahui bagaimananya. Maka ini yang diinginkan dengan al-imrar. Maka al-imrar ini yang ditafsirkan oleh Imam Malik, lama jaa rajulun ya Malik, yaqulu ta'ala ar-Rahman 'alal ars istawa. Fa kaifal istiwa? Fa kaifa al-istawa? Mada qala Imam Malik? Al-istiwa ma'lumun. Wal imanu wajibun. Wa su'alu anha bid'atun. Awal kaifiyatu majhulun was-su'al anha bid'atun. Fa makna dalik, Imam Malik ya'mal al-imrar bisifat al-istiwa. Mada yaqul lama qala hada rajul sa'ala an kaifiyati al-istiwa, menanyakan bagaimana istiwanya Allah. Dijawab al-istiwa maklum. Lihat Imam Malik, yarji ila al-imrar, kembalikan kepada lugatil arabiyah. Al-istiwa maklum, maknanya jelas. Kamu Arab, saya Arab. Al-istiwa maklum, bimakna bi Andalusia bersemayam. Khalas, terjemahkan dengan itu. Maknanya kita menetapkan makna dan kita menetapkan artinya. Itu yang diinginkan di sini. Al-istiwa ma'lumun. Dan al-imanu bihi wajib. Wajib menetapkan iqrar wa isbat ma'al imrar. Maka 3 perkara tadi. Penetapan dan pengakuan wajib pada sifat istiwa. Dan al-imrar kembali kepada makna lugatil arabiyah. Apa makna istawa, apa makna yad, apa makna wajah, dikembalikan maknanya.
Sehingga di sini kita menetapkan dan memaknakan. Amma kaifiyatu al-istiwa majhul. Bagaimana Allah bersemayamnya itu kita tidak tahu. Ini dia manhaj ahli sunnah, at-tafwid dalam kaifiyah. Mengembalikan kepada Allah dalam permasalahan kaifiyah. Dan yang terakhir, wasu'al anha bid'atun. Soal dari bagaimananya adalah perkara yang bid'ah. Maka di sini tidak boleh seorang muslim menanyakan tentang sifat-sifat Allah. Yadullah mabsutatan, bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbuka. Bagaimana tangan Allah? Kaifa yadullah? Hada la yajuz. Ar-Rahman 'alal ars istawa. Kaifa al-istiwa huna? Yanzilu Rabbuna fi kulli lailah. Kaifa yanzil Rabbuna? Bidaraj? Au yaqfaz? Au bil midallah? Kama nuzul al-asakir minat ta'irah al-harbiyah. Maka apakah seperti itu? Tidak. Maka di sini makna al-imrar adalah memberikan makna yang layak dari sifat Allah kepada makna yang ada dari segi lugatil arabiyah. Maka dari sini kita mengetahui barakallahu fikum bahwa al-imrar di dalam asma was sifat adalah manhaj yang hak. Dan dia kebalikan aks dari orang-orang al-mufawwidah, ahlu tafwid. Ahlu tafwid yaqul masalan bal yadahu mabsutatan nukirru bi al-yad. Wa makna al-yad madza? Wallahu a'lam. Makna lihat mada? Wallahu a'lam. Idan kif nahnu nukirru sifat lihat wal yad ma ta'rif makna? La, ma a'rif. Nufawidu ilallah. Wal kaifiyah aidan nufawidu ilallah. Hada ghalat. Ini adalah perkara yang salah. Maka al-mufawwidah disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya asyar, atau disebutkan oleh para a'imah sebelumnya asyarru min ahlil bidah. Karena ahlu tafwid menginginkan dengan mufawwidah yang seakan-akan benar padahal busuk, itu dia menafikan makna dari sifat-sifat Allah. Lalu apa bedanya dengan Jahmiyah? Apa bedanya dengan Al-Mu'tazilah? Mereka menafikan sifat. Dan apa bedanya dengan beberapa kelompok ahlul bidah yang menafikan sifat dan menetapkan sebagian sifat? Maka kelompok al-mufawwidah seakan-akan dengan ucapannya yang baik kita kembalikan kepada Allah maknanya, padahal terbersit keburukan di situ adalah maknanya tidak menetapkan. Sudah jelas yad itu tangan, dikatakan kita kembalikan maknanya ke Allah. Sudah jelas Allah mempunyai sifat kaki dan turun, maka turun apa maknanya? Kembalikan kepada Allah. Akhirnya mereka menafikan sifat-sifat Allah. Kesimpulannya, al-imrar bisifatillah maknanya kita menetapkan dan mengembalikan maknanya kepada Allah Jalla wa'ala. Maka ini dari pelajaran kita tentang ucapan Imam Asy-Syafi'i, wa ala hada darajat salafu wa a'immatu al-khalafi. Maka dengan inilah jalan pemahaman dari para salaf dan imam-imam yang setelah mereka, setelah itba'ut tabi'in dan sampai kepada kita sekarang. Kulluhum muttafiqun, semuanya mereka sepakat dalam pengakuan al-iqrar wal imrar. Setelah mengakui sifat tangan, maka mengartikan al-imrar ini mengartikan dengan
makna yang datang dari lughah Arabiyah. Wal itsbat, kemudian beriman dengannya. Lima warada minas sifat, dari apa-apa yang dikabarkan tentang sifat fi kitabillah dari Al-Qur'an atau dari sunan yang sahihah dari nabinya, min ghairi ta'arrudi li ta'wilihi, tanpa harus menyelisihi dengan mentakwilkan kepada makna yang lain. Maka ini dari pemahaman Imam Asy-Syafi'i yang kita jelaskan tadi. Maka dengan ini mungkin kita cukupkan pelajaran kita. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta